wabarakatuh. Hai Sobat Aset, balik lagi nih di Aset Talk 2 dengan aku Sofia Dilara, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu mahasiswa berprestasi dari Prodi Pendidikan Ekonomi bidang non-akademik. Jadi, di episode kali ini kalian penasaran gak sih siapa itu mahasiswa berprestasi dari Prodi Pendidikan Ekonomi? Langsung aja yuk kita kenalan sama Kak Konita. Halo Kak Konita. Halo. Gimana nih Kak perjalanannya dari kos atau dari rumah nih? Kebetulan aku dari rumah, aku dari Prinsewu. Wah, jauh banget ya. Macet gak Kak atau gimana? Macet sih, macet banget. Alhamdulillah. Kakak sendiri atau sama siapa nih Kak? Kalau tadi aku berada sendiri ya. Jauh juga ya Kak. Ya. Iya. Sebelumnya boleh dong Kak perkenalkan diri Kakak dulu nih ke Sobat Aset Unila biar lebih kenal, biar lebih dekat gitu. Oke, boleh. Hai guys, kenalin, nama aku Konita Nurul Izzah. Aku Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Ya gitu aja. Oke, jadi kalian semuanya udah pada kenal dong sama Kak Konita ini dan lebih dekat lagi pastinya. Oke, untuk kesibukan Kakak akhir-akhir ini sebagai mahasiswi semester 5 ya Kak ya? Iya, benar Gimana nih banget. Kak? Kak. Kesibukannya cukup sibuk sih. Kalau hari weekday ya kuliah segala macem, terus ya tipis-tipis latihan karate, terus weekendnya aku pakai buat bantu ngelatih karate juga, sama bantu orang tua di kebun cabai Jawa gitu. Wah, keren banget ya Kakak sibuk kuliah tapi masih sempat untuk berprestasi juga. Mantep banget dong guys. Oke, ngomong-ngomong Kak Konita ini kenapa sih bisa tertarik sama karate dan gimana sih Kak? Apakah dari kecil itu memang Kakak udah ada ketertarikan kepada karate atau ada hal lain yang membuat Kakak itu jatuh cinta sama karate gitu Kak? Oke, soal karate ya. Kalau karate itu awalnya kan aku ekskul sih di sekolah waktu masih SMP, SMA gitu. Ekskul yang aku tekuni hingga kuliah, terus ya itu cukup jadi apa ya? Alasan yang kuat ya untuk sampai di kuliah ini aku tetap karate karena itu untuk kejar prestasi aku di bidang non akademik. Wah, keren banget emang Kak Konita ini ya guys ya. Dan untuk dari dukungan keluarga itu gimana sih Kak? Dari dukungan teman kayak gitu? Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah orang tua aku tuh support banget sama karate aku, kayak mulai dari secara finansialnya iya, support secara apapun itu alhamdulillah didanai dan disupport dengan baik. Kalau untuk teman-teman juga mereka support juga, bukan cuman kayak semangatin, tapi mereka ada juga yang sampai nemuin aku ketika aku bertanding dan lain-lain juga. Wah, emang ya guys, kalau dukungan dari keluarga dan orang-orang yang sekitar kita itu mendukung kita itu pasti kita merasa sangat diapresiasi dan pastinya semangat banget ya guys ya. Oke, sekarang kan Kak Konita ini kuliahnya di Pendidikan Ekonomi. Ya. Nah, gimana tuh Kak cara Kakak bagi waktu antara kuliah dan karate? Antara kuliah dan karate, kalau aku sih ya cara bagi waktunya kalau kuliah waktu kuliah ya aku kuliah ya. Kalau misalnya kayak pas kosong tuh kuliahnya, kayak misal kalau kelas pagi kan siang, terus sorenya kan free ya itu aku latihan karate. Terus kalau misalnya kelas paginya kosong, itu ya aku latihan karate di pagi. Tuh berproses aja sih. Kakak suka kewalahan nggak sih ngatur waktunya gitu? Iya, kadang-kadang super kayak bupok sih dibanding kayak ke teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain di kelas itu aku kadang-kadang bener-bener yang kayak misalnya udah jam berapa, kayak aku latihan misal jam 3:30 gitu. Kadang tuh baru kelas selesai gitu, aku udah langsung cepet buru-buru keluar gitu. Dan aku bener-bener yang kayak repot karena aku harus bawa baju juga ya langsung ketika kuliah. Tapi memang gitu guys, resikonya kalau jadi atlet terus kuliah itu resikonya adalah ya harus capek, ya harus mau apa ya berusaha gitu ya, capek kan tahan dulu lah itu sih kalau dari aku. Wah, kakaknya ini produktif banget ya guys ya. Kalian bisa tiru loh guys kakak Konita ini. Oke. Tapi keren banget loh kak, kakak bisa konsisten jalanin dua-duanya gitu antara kuliah sama karate. Oke,
Oke, untuk kalau boleh jujur nih Kak, tantangan paling berat yang pernah Kakak Konita itu hadapi untuk menyeimbangkan antara akademik sama latihan karate Kak? Sebenarnya pernah sih, aku pernah di posisi ketika aku tuh mau tanding nih. Ada pertandingan, terus aku itu pertandingan nasional ya, BTW. Terus aku waktu itu kalau nggak salah UTS. Iya, UTS. Waktu itu mau UTS, akhirnya aku izin sama dosen, aku bilang, cuman ya itu guys, harus mau ribet, konfirmasi sana, konfirmasi sini, yaitu untuk berprestasi, untuk apa ya, untuk cari hal yang aku suka gitu. Jadi ya banyak sih jujur tantangannya, bukan cuma itu doang, tapi salah satunya itu yang benar-benar itu bikin aku hektik banget. Satu karena ya harus bolak-balik, harus nemuin dosen ini, harus ketemu dosen itu, kayak ke kaprodi juga, bilang sama kaprodi, terus bilang sama PA, ya intinya ngikutin prosedur yang ada aja. Iya ya Kak, kayaknya nggak gampang ngejalanin. Tapi salut banget loh Kak Konita bisa sampai di titik sekarang ini menjadi mahasiswa berprestasi loh guys. Kalau untuk soal lomba Kak, kan Kakak pasti udah sering banget ya ikut-ikut lomba gitu. Jadi ada nggak sih Kak satu pengalaman yang paling berkesan yang menurut Kakak Konita itu sangat itu loh Kak, apa? Nah, berkesan gitu. Iya, sangat menyimpan di hati. Ada. Waktu itu aku first time banget ya. Sebenarnya first time banget aku ikut kejuaraan tingkat nasional itu di dunia perkuliahan ini. Emang bener-bener first time banget gitu. Jadi bener-bener yang kayak seru banget pastinya, dan ketemu lawan yang kalau di nasional itu jelas ya, lawannya itu dari berbeda daerah, ketemu teman-teman baru, terus ya dengan skill dan potensi yang berbeda-beda dijadiin satu di situ, dan itu membuat adrenalin aku kayak oh ini loh pertandingan yang tingkat nasional itu seperti ini gitu, dan bikin aku terus mau berproses, terus mau berjuang untuk tetap latihan, semangat latihan, terus semangat juga kuliahnya biar terus mencoba menjadi mahasiswa yang berprestasi. Wah, berarti kakak ini udah punya berbagai teman di berbagai daerah. Ya, gak juga sih, tapi ya alhamdulillah ada gitu. Iya. Wah, pasti deg-degan juga, tapi bangganya luar biasa dong Kak pastinya. Pasti deg-degan pasti ya, karena ketemu lawannya beda-beda dengan skill yang beda-beda, itu ngaruh banget. Kadang juga ya mentalnya juga diuji banget sih ketika kalau bertanding. Kakak suka deg-degan banget nggak kalau lomba kayak gitu? Iya, deg-degan pasti sih. Tapi yang aku senengin kadang kalau misalnya udah berada di area pertandingan gitu, kayak aku merasa ini loh timing aku, ini loh waktunya aku show untuk buktiin latihan aku selama ini gitu. Karena aku nggak mau jadi sia-sia. Aku memang kadang-kadang masih ngerasa insecure pasti. Ya namanya juga aku juga manusia biasa ya. Aku juga kadang masih kayak, oh gila dia keren banget mainnya, dia jago banget. Tapi kadang aku juga mikir bahwa aku juga berproses, aku tuh juga berupaya untuk mengusahakan untuk dapat medali gitu, untuk aku jadi juara gitu. Walaupun kadang gak selalu seperti yang diharapkan, aku gak selalu dapat medali emas, tapi alhamdulillahnya masih memegang medali gitu, masih dapat medali gitu. Wah, keren banget ya. Aku pasti selalu ngomong wah keren banget ya kalau Iya, guys. Jadi aku biasa aja ya, aku masih tetap aku ya, Konita tetap aku. Oke, menurut Kak Konita nih, nilai apa sih dari karate yang juga kepake sama kehidupan sehari-hari kakak untuk di dunia kampus dan akademik kakak? Nilai ya. Kalau aku merasa di karate itu hal apa yang aku pelajari kan intinya kayak disiplin sih, disiplin diri. Itu di karate bener kayak itu ngajarin aku soal disiplin, terus sama berproses. Dari tadi aku selalu bilang ya guys, berproses. Karena dari dulu aku itu sebenarnya biasa aja, kayak aku bilang aku Konita yang biasa aja, tapi aku mengusahakan diriku untuk menjadi luar biasa. Ya walaupun tetap sekarang masih biasa aja, aku tetap aku. Dengan di karate itu aku belajar berproses. Misal kayak aku sekarang nih, dulu kayak kalau aku melihat flashback ke zaman dulu, ke waktu aku SMP atau SMA, aku tuh masih biasa aja gitu, yang kayak tanding selalu kalah, apa-apa selalu gak dilihat. Tapi dengan aku berproses, aku yakin gitu loh, aku pasti bisa, aku yakin ini loh, kalau misalnya aku
aku bisa itu membangun diri aku untuk lebih baik lagi gitu loh, kayak seru-seruan juga karena di karate ataupun di dunia perkuliahan itu pasti butuh proses kan. Kayak misal di semester 1 mungkin masih ada sedikit kebingungan, semester 2 mulai ngerti, 3, 4 kayak itu berproses, benar-benar berproses. Itu salah satu nilai yang benar-benar aku ambil dari karate. Wah, asik banget ya, tapi berprosesnya kakak ini seru banget ya kak didengerinnya, walaupun kadang menurut kakak itu masih biasa aja, padahal itu keren banget loh guys. Oke, untuk selama perjalanan ini kakak merasakan ada rasa-rasa salah nggak kak kakak masuk di karate ini, atau kakak belum ada passionnya menurut kakak gitu? Kalau aku ya kadang-kadang merasa, kan tadi aku juga bilang kalau aku kadang merasa ya masih banyak kurangnya gitu. Kalau misalnya tadi sama yang lebih bagus atau yang dia skillnya lebih itu, ya kadang-kadang merasa kayak aku sebenarnya cocok nggak sih sini. Tapi itu yang aku yakin adalah sebuah proses. Kalau misalnya yang aku pikirin sekarang adalah kalau misalnya memang aku belum bisa jadi atlet yang berprestasi banget gitu, maksudnya atlet yang bener-bener atlet gitu ya, setidaknya aku bisa bantu, kayak kan aku juga tipis-tipis bantu ngelatih ya, itu aku setidaknya bisa mencetak gitu, membantu mencetak adik-adik yang aku bantu latih gitu. Itu sih kalau aku belum bisa jadi atlet yang diharapkan, di atlet yang luar biasa, setidaknya aku bisa membantu gitu, mencetak adik-adik yang berusaha untuk menjadi atlet karate. Wah, seru banget ya kak, udah banyak banget kayaknya nih adik-adik kakak ini. Ya nggak juga sih, tapi ya kayak Wah, keren banget tapi emang. Terus waktu berhasil untuk mengharumkan nama kampus lewat karate ini rasanya gimana tuh kak? Bisa dong ceritain? Sobat Asep. pastinya rasanya itu ya ada rasa bangga terhadap diri sendiri, rasa kayak sebuah pembuktian yang mungkin gak banyak mungkin orang yang tahu tentang proses aku latihan atau segala macam. Orang taunya kalau atlet itu ya sebenarnya semua ya, orang tuh cuma mau tahu hasilnya aja dan melihat prosesnya gitu. Kayak prosesnya itu harus rasa capek, kadang sampai sakit, sampai harus keteteran segala macam, tapi dengan ada rasa bisa mengharumkan nama kampus lewat karate, itu aku merasa bangga sama diri aku sendiri. Alhamdulillah, gokil. Itu momen pasti yang jadi yang membekas di hati. Ya tuh, karena itu seru banget pertandingannya, seru, dan aku bersama teman-teman yang ada di Unila juga, maksudnya dia tapi beda fakultas sama aku, kita jadi satu sama-sama anak Unila, itu kesannya tuh kerasa banget sama anak Unila untuk cari prestasi. Dan itu pasti nggak bakal dilupain seumur hidup sih kak. Karena itu benar-benar seru banget. Aku dengernya jadi kayak pengen ikut karate. Boleh kalau mau join? Guys, kalau kalian mau join karate. Oke, kalau ada mahasiswa lain nih yang pengen berprestasi kayak kakak juga, entah itu di bidang olahraga, seni, atau bidang lain, ada nggak sih pesan dari Kak Konita untuk mereka yang ingin juga? Oke, pesan dari aku guys, terus berproses, karena dia bilang selalu always kalian berproses lah, nikmatin aja prosesnya. Mungkin hari ini kalian belum bisa melihat progres kalian, tapi tanpa kita sadarin itu semakin lama kita tuh semakin bisa gitu loh. Semakin kita tuh menekuni segala sesuatu itu kita semakin jago. Tapi walaupun nggak langsung ya, di dunia ini menurut aku nggak ada yang instan guys, butuh proses. Jadi salah satu moto hidup aku sih sebenarnya kayak teruslah berproses. Dengan berproses bisa menciptakan apa ya, sebuah pengalaman yang sangat berharga ya. Aku setuju banget sih, intinya jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk berproses dan jangan takut untuk gagal ya guys ya. Benar. Oke, terakhir banget nih, Apa tuh? apa sih harapan Kak Konita kedepannya untuk di dunia pendidikan dan maupun karirnya kakak di karate ini? Kalau
berharapnya sih aku lulus ya tepat waktu pastinya. Amin ya Allah. Terus aku juga berharap pengen punya bisnis. Terus aku berharap juga bisa jadi atlet karate yang bermanfaat juga pastinya untuk orang-orang di sekitar aku. Terus untuk adik-adik yang latihannya bareng aku. Wah, amin. Semoga harapannya semuanya tercapai dan dipermudah oleh Allah SWT. Amin. Wah, seru banget nih guys ngobrol sama Kak Konita. Banyak banget insight baru yang bisa kita ambil, mulai dari cara membagi waktunya antara akademik dan prestasi Kak Konita ini. Wah, makasih banyak Kak Konita udah mau datang menjadi narasumber di Asset Talk 2 ini. Semoga kuliahnya makin lancar ya Kak ya, dipermudah. Amin ya Allah. Oke, aku Sofia Dilara pamit undur diri. Sampai jumpa di Asset Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.